berlatar di tahun 2010, tepatnya di bulan November, dan bertempat di desa yang diberi nama Tanah Merah, bukan nama asli. Hanya saran, jangan dibaca sendiri di tempat gelap. Kalau merasa takut dan pusing, silakan ambil air wudhu bagi yang muslim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Lihat kembali sekeliling kalian, mungkin saja ada anak kecil yang tersenyum nanar menatap kalian. Malam itu, Vero, kakakku, dan suaminya Tomo baru saja mengemas barang-barang yang akan dipindahkan di rumah baru mereka. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah bapak dan ibu Vero, hanya berjarak 10 km saja. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah barunya. Ya, mereka hanya berdua, karena memang beberapa barang besar sudah dipindahkan terlebih dahulu. "Mas, rumahnya bagus ya, murah pula tahunannya," kata Vero sumringah. "Alhamdulillah dek, rezeki anak iki," jawab Tomo tersenyum sembari mengelus-ngelus perut Vero yang membesar. Tomo pun membereskan beberapa barang yang masih berantakan, dan Vero membereskan pakaian di lemari. Belum terjadi apa-apa, semua berjalan lancar. Waktu berjalan, jam menunjukkan pukul 11 malam, dan mereka sudah tertidur. Bisa jadi karena lelah. Tiba-tiba saja, Vero tersentak karena ada sesuatu yang jatuh di kakinya. Saat Vero melihat, ternyata hanya serpihan kayu. Vero melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Tidak berapa lama, ada sesuatu yang sedang mengelus perutnya. Vero sadar akan hal itu, namun ia hanya berpikir bahwa itu adalah Tomo. Jadi Vero membiarkan hal itu hingga ia terlelap dalam kenyamanan. Setiap malam dan hampir seminggu hal itu terjadi. Dengan jam yang sama, hingga Vero iseng untuk bertanya kepada Tomo. "Mas, kok dari kita pindah, Mas tiap malam ngelus perutku terus, kenapa?" "Tapi aku seneng sih," tanya Vero di pagi hari saat sarapan. "Maksudnya?" tanya Tomo balik. "Kok maksudnya gimana sih? Ya kan Mas tiap malam ngelus perutku toh," sahut Vero tersenyum. "Enggak ya, ngigo kamu dek," jawab Tomo. "Kok ngigo gimana sih? Jelas-jelas iya," jawab Vero sengit. "Alah, sudahlah, mungkin dirimu stres dek. Ya udah, nanti malam Mas ulus-ulus perutnya ya," kata Tomo meredam Vero yang sedikit jengkel. Vero hanya menanggapinya dengan senyum kecut. Tomo tidak mau berdebat dan memutuskan untuk segera pergi bekerja. Selang beberapa jam kemudian, Vero duduk menikmati pagi di teras rumahnya dengan segelas teh hangat. Terdengar suara cekikikan anak kecil yang menemani paginya. Tawa riang anak kecil terdengar keras dan cukup dekat. Vero hanya diam saja. Dia hanya berpikir itu hanya anak tetangga yang sedang bermain. Dia tidak berpikir macam-macam. Malah ia berhayal akan selucu apa anaknya nanti. "Pasti akan seriang mereka Yuna," sembari mengelus perutnya. Selaras dengan suara tawa itu, mendadak terdengar suara menjerit seperti merontak kesakitan. Mendengar suara itu, Vero langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pelan menahan badannya menuju ke depan. Namun, saat Vero melihat ke depan, tidak terlihat siapapun. Bahkan orang lewat pun tidak ada. Hanya angin yang berhembus kala itu. Vero masih mencoba skeptis saat itu. Hingga matanya terpaku pada satu anak kecil yang berada di depan rumah dan tersenyum ramah menatap Vero. Melihat itu, Vero mendekati anak itu dan bertanya, "Nyari siapa dek?"
kok sendirian?" tanya Vero. Anak kecil itu hanya mengangguk dan masih tersenyum. Dia anak perempuan. "Namanya siapa?" tanya Vero lagi. "Ayu," jawab anak kecil itu masih tetap tersenyum kepada Vero. "Rumahnya di mana?" tanya Vero. Anak kecil yang bernama Ayu itu hanya diam dan menunjuk ke arah barat. Tepatnya ke arah belakang rumah Vero. Vero menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dan berniat membuatkan segelas susu full cream untuk anak tersebut. Saat Vero sedang membuatkan susu, terdengar suara seorang perempuan, lebih tepatnya ibu-ibu yang manggil-manggil nama Ayu. Batin Vero, "Oh, mungkin itu anaknya." Vero langsung keluar tanpa menyelesaikan minumannya. Saat Vero berjalan keluar rumah, Vero tidak mendapati Ayu berada di dalam rumah. Vero masih tetap berjalan keluar dan melihat-lihat kemana Ayu pergi, juga mencari sumber suara yang didengarnya tadi. Benar sekali, ada seorang ibu-ibu berambut panjang dan berpakaian ala ibu-ibu seperti mana biasanya di rumah saat pagi menjelang siang. "Bu," sapa Vero berteriak. Ibu-ibu itu menoleh kepada Vero dan mulai mendekat. "Cari Ayu, Bu," tanya Vero. "Iya, ada nampak anaknya nggak ya?" tanya ibu tersebut dengan wajah yang terlihat cemas yang amat sangat, hingga menggambarkan raut wajah sedih. Vero saat itu mendadak merasa aneh dengan ekspresi wajah tersebut. Ia berpikir, mungkinkah akan secemas dan sesedih itu wajahnya ketika anaknya sedang keluar dan bermain di luar rumah. "Ada, Bu, tadi anaknya di rumahku, tapi sekarang entah kemana. Mungkin ketemu temannya dan langsung terus pergi main," tentang Vero tanpa babi bu. Ibu-ibu tersebut langsung pergi tanpa basa-basi sama sekali. Terima kasih atau salam pun tidak. Vero hanya diam menatap ibu tersebut, sampai akhirnya menjauh dari rumah Vero. "Oh, orang gila, gak ada tata keramanya. Apa iya begini penduduk desa ini? Gimana Indonesia mau rukun? Sama tetangga saja kelakuannya begitu," gumam Vero yang dari tadi menahan umpatannya agar tidak terdengar oleh ibu tersebut, dan lalu menutup pintu rumahnya. Vero kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Setelah membereskan bagian rumah yang kotor, Vero mulai duduk bersandar dan menjulurkan kakinya atau selonjoran, dan mulai merajut benang perlahan-lahan. Tangannya bergelut dengan benang dan jarum rajut, sedang matanya menatap layar televisi. Beberapa jam kemudian, suara azan zuhur terdengar merdu di seluruh penjuru desa. Vero segera bergegas untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat. Vero yang sudah selesai mengambil air wudhu segera melaksanakan sholat. Di pertengahan sholat, tepatnya pada rakaat ketiga, telinga Vero mendengar sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Suara anak kecil yang kembali tertawa, tapi kali ini suara itu berasal dari dapur, tidak jauh dari tempat Vero sholat. Suara itu tertawa, dan terkadang terdengar langkah kaki berlari lalu lalang. Vero yang terganggu dengan hal itu mengumpat dalam hatinya, meskipun ia sedang sholat. "Ini bocah siapa? Masuk ke kulonwun," umpatnya dalam hati. Selepas ia selesai sholat, tanpa doa terlebih dahulu, Vero langsung beranjak dan melihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam rumahnya. Saat dilihat, Vero tidak menemukan siapapun. Gak ada bocah. Anaknya siapa sebenarnya? Gak sopan banget, gumam Vero.
Merasa bahwa dirinya sedang dikerjai oleh anak kecil, Vero mengunci semua pintunya dan masuk ke dalam kamar, lalu mencoba untuk tidur. Saat setelah Vero terlelap, ia kembali terganggu dengan suara berisik. Suara itu adalah suara ibu-ibu yang lagi-lagi menyebut nama Ayu. Itu siapa tuh? Pakai telinga, umpat Vero. Tidak berapa lama pintu rumah diketuk oleh seseorang yang entah siapa. Vero kembali mengumpat karena merasa mengganggu tidur siangnya. Dengan wajah kesal, Vero beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu rumahnya. "Siapa ya?" tanya Vero kepada seorang bapak-bapak menggunakan peci hitam. "Oh, aku RT di sini, Mbak. Berhubung mbaknya baru pindah, harus didata, Mbak," terang bapak tersebut. Pembicaraan berlangsung seperti selayaknya seorang ketua RT di desa. Meminta data keluarga Vero agar bisa lebih aman berada di RT tersebut. Sampai pada basa-basi yang membuat Vero sedikit bingung dan berpikir keras. "Oh ya, Mbak, tadi ada lihat perempuan yang manggil nama Ayu nggak ya?" tanya Pak RT tersebut. "Oh iya Pak, tadi ada 2 kali lewat rumah ini. Memangnya kenapa Pak?" tanya Vero balik. "Nggak disuruh masuk rumah kan Mbak?" kata Pak RT, seolah ada yang akan disampaikan lagi. Vero hanya menggelengkan kepala, menyatakan jawaban tidak. "Oh syukurlah, ya hati-hati saja Mbak. Kalau dia lewat lagi, jangan dipanggil, apalagi disuruh masuk. Orangnya secantik kurang." Peribahasa mengungkapkan bahwa orang tersebut gila. Terang Pak RT membuat Vero mendelik kaget. "Terus Ayu itu siapa Pak?" tanya Vero menyelidik. "Oh, itu anaknya. Yang penting hati-hati, apalagi mbaknya masih mengandung,"